Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkaran. Jadi, lingkaran itu merupakan kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik tertentu. Nah, titik tertentunya ini disebut sebagai pusat lingkaran. Jadi, kumpulan titik-titik tersebut jika dihubungkan membentuk suatu garis lengkung. Nah, unsur dari lingkaran itu sendiri bisa diperhatikan di gambar di bawah. Itu yang pertama, titik O dalam lingkaran tersebut disebut dengan titik pusat lingkaran. Nah, titik pusat lingkaran ialah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Bisa dilihat ya, itu titik O-nya yang ini. Nah, itu yang disebut sebagai titik pusat lingkaran. Yang kedua yaitu garis OA, OB, OC, dan OD disebut dengan jari-jari lingkaran atau R. Jari-jari lingkaran merupakan garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Ini garis OD, OB, OC, sama OA. Itu yang disebut dengan jari-jari. Yang ketiga, garis AB dan CD disebut dengan diameter atau D. Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik di lengkungan lingkaran dengan melalui titik pusat. Yang ini, CD dan AB. Nah, itu yang disebut dengan diameter. Yang keempat, garis lurus AD disebut dengan tali busur. Tali busur dalam lingkaran merupakan garis lurus yang terletak di lingkungan lingkaran. Tali busur ini menghubungkan dua titik dalam lingkaran. Ini ya yang disebut dengan tali busur itu AD. Yang kelima, garis lengkung AD dan CB disebut dengan busur. Busur merupakan garis lengkung yang berada di lengkungan lingkaran. Garis lengkung tersebut menghubungkan dua titik sebarang di lengkungan. Yang sebelah sini, yaitu yang disebut dengan busur. Yang selanjutnya, garis OE disebut dengan apotema. Apotema ialah garis tinggi terhadap segitiga, batas juring, dan tembereng. Ya, itu yang disebut dengan apotema. Selanjutnya, daerah COB yang diarsir warna hitam itu disebut dengan luas juring. Luas juring merupakan luas daerah di dalam lingkaran dengan dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut sebagai batasnya. Ya, ini yang disebut sebagai juring. Bisa dilihat di gambar. Oke, selanjutnya, daerah AD yang diarsir berwarna hitam juga itu disebut dengan tembereng. Nah, tembereng ini merupakan luas daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan juga tali busur. Ya, ini yang disebut sebagai tembereng. Oke, selanjutnya lingkaran dengan jari-jari R itu memiliki keliling atau K sama dengan 2πr dan luasnya atau L itu sama dengan πr kuadrat dengan nilai pi yaitu 3,14 atau 22/7. Ini nanti disesuaikan dengan ukuran jari-jarinya. Kemudian lingkaran dengan garis tengah D memiliki yang pertama keliling atau K itu pi kali D dan luas atau L sama dengan pi D kuadrat per 4 atau 1/4 pi D kuadrat dengan nilai pi sama yaitu 3,14 atau 22/7. Nah, selanjutnya untuk contoh 10 itu soalnya kolam renang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 18 meter. Akan dibuat pagar kawat sekeliling kolam dengan jarak 3 meter dari tepi kolam renang. Jika harga pagar itu Rp12.000 setiap meter, berapa biaya yang diperlukan untuk membuat pagar tersebut? Ini menggunakan nilai pi yaitu 3,14. Nah, untuk pemecahan masalahnya, yang pertama itu kita membuat gambarnya dulu, sketsa gambarnya dulu. Nah, itu pagar berbentuk lingkaran dengan jari-jari 18 plus 3 meter sama dengan 21 meter. Kenapa 18 plus 3? Karena ini kan jarak dari jari-jari kolamnya sendiri itu 18 meter, sedangkan jarak dari kolam sampai pagarnya itu 3 meter. Nah, kemudian jari-jari lingkaran besarnya kan 18 ditambah 3 itu sama dengan 21 meter. Nah, panjang pagar sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu sendiri rumusnya 2πr. Berarti K sama dengan 2 kali 3,14 kali 21. K-nya itu sama dengan 131,88 meter. Nah, untuk harganya sendiri itu per meternya ada Rp12.000. Masalah yang harus dipecahkan disederhanakan menjadi panjang pagar kali Rp12.000. Biaya untuk membuat pagar tersebut, nah itu dikalikan kelilingnya kali harga tiap meternya. Itu sama dengan
Rp1.582.560 Oke, sampai sini kita lanjut ke contoh 11. Ali mengayuh pedal sepeda 1 kali putaran untuk setiap 2 kali putaran roda sepedanya. Roda sepeda Ali memiliki jari-jari 42 cm. Untuk sampai di kantor pos dari rumahnya, Ali harus mengayuh pedal sepeda sebanyak 148 kali. Berapa jarak dari rumah Ali ke kantor pos? Nah, ini menggunakan nilai pi 22/7. Nah, untuk penyelesaian masalahnya, dipilih strategi pemecahan masalah, membuat diagram, dan pemecahan masalah sederhana. Nah, gambarnya bisa dilihat ya itu. Masalahnya disederhanakan menjadi setiap Ali mengayuh pedal sepeda 1 kali putaran, jarak yang ditempuh sama dengan 2 keliling roda sepedanya, yaitu 2 kali 2 kali 22/7 kali 42 cm sama dengan 528 cm. Jadi, jika Ali mengayuh pedal sepedanya sebanyak 148 kali putaran, jarak yang ditempuh sama dengan 148 kali 528 cm sama dengan 78.144 cm. Nah, jarak dari kantor pos jarak kantor pos dari rumah Ali itu sama dengan 781,44 meter. Oke, selanjutnya sampai sini paham ya? Oke, kalau paham kita langsung ke contoh 12. Soalnya alat penyemprot air untuk menyiram tanaman rumput dan dapat berputar. Air mampu disemprotkan sejauh 5,6 meter. Berapa luas tanaman rumput yang dapat disiram menggunakan pi 22/7. Nah, untuk pemecahan masalahnya, itu sketsa gambarnya seperti itu kurang lebih. Kayak tanaman rumput yang dapat disiram berbentuk lingkaran dengan jari-jari 5,6 meter. Luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Berarti kan sama dengan pi-nya 22/7, R-nya 5,6. Berarti 22/7 kali 5,6 kuadrat, itu ketemu luasnya 9.856 meter kuadrat. Jadi luas tanaman rumput yang dapat disiram yaitu 9.856 meter kuadrat. Oke, jadi mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.